Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Kit Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Ini adalah video kelanjutan tentang KYT Striker ya teman-teman. Helm baru dari KYT yang harganya di range sekitar 800 ribuan. Nah, hari ini kita mau road test helm ini seperti apa saat dipakai, kemudian kenyamanannya seperti apa, tampilannya seperti apa saat dipakai. Hari ini kita mau coba teman-teman. Sebelumnya tak ceritakan dulu ya, tadi malam ini sudah tak cobain saat malam hari seperti apa, dan hasilnya memang karena dia menggunakan visor clean ya teman-teman, dia di malam hari tidak ada masalah, view-nya tetap kelihatan dengan jelas, kemudian visornya nggak ada cahaya, pantulan cahaya dari lawan arah yang mecah ke dalam teman-teman. Jadi kalau dipakai malam hari, KYT Striker ini tidak ada masalah teman-teman, tetap nyaman dan enak digunakan di malam hari. Kemudian hari ini kita mau ceritakan secara lengkap kalau dipakai siang hari seperti apa, kemudian ukurannya seperti apa, dan interiornya pun seperti apa. Nah, hari ini kita ada dua agenda ya. Jadi selain kita mau rotas helm ini, kita mau ganti ban si Goci teman-teman. Jadi kita hari ini pakai PCX 160, sekalian mau ganti bannya. Jadi kita ke arah barat ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau sedikit backlight untuk ini tampilan videonya, nggak masalah nanti, tapi di bagian depan sana nanti ada yang ke arah utara ya. Nanti akan kelihatan untuk helmnya saat dipakai itu seperti apa. Nah, kembali ke KYT Striker ya teman-teman. Ternyata untuk helm ini saat dipakai itu cukup ringan dengan beratnya yang sekitar 1450 gram atau 1500 gram ya teman-teman, kurang lebihnya 50 gram. Helm ini cukup ringan, cukup nyaman digunakan teman-teman. Kemudian untuk tampilannya juga cakep ya, dia sporty, aerodinamis, kemudian garis-garisnya ini cukup tegas dan ya mirip-mirip dengan helm-helm yang sekarang lagi ini ya, desainnya itu lagi in teman-teman. Kemudian kalau dibandingkan dengan NHK Mark 1, dia tampilannya ini kurang lebih ini ya 11-12 sporty. Kemudian tapi di bagian belakang ini dia spoilernya ini lebih pendek daripada NHK Mark 1 teman-teman. Nah, itu tadi untuk tampilannya. Kemudian untuk ukurannya sendiri, kalau menurutku dia salah satu helm yang ukurannya real ya teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin biasanya menggunakan ukuran M, di KYT Striker ini menggunakan ukuran M juga masih nyaman teman-teman. Jadi ini yang tak pakai ini ukuran M. Biasanya aku juga menggunakan helm-helm lain seperti di Mark 1 kemarin, kemudian di beberapa helm lainnya itu juga menggunakan ukuran M teman-teman. Dan ini mengcover semua kepala ya teman-teman, dari mulai crown pad, cheek pad, semuanya ini mengcover. Jadi kalau menurutku dia ukurannya termasuk ukuran yang real, kalian nggak perlu upsize ataupun downsize teman-teman. Sebentar, ini di pertigaan, jadi ini adalah pertigaan Jenangan ya teman-teman. Kalau kalian lurus ke arah timur sana itu adalah ke arah Telaga Ngebel. Jadi Telaga Ngebel sendiri adalah salah satu ini ya objek wisata yang ada di Ponorogo sini teman-teman. Nah, kembali ke KYT Striker ya. Jadi itu tadi untuk ukurannya, kemudian berat dan saat dipakai seperti apa. Kemudian untuk ventilasi udaranya sendiri dia ada banyak banget ya teman-teman. Jadi di bagian bawah sini ada satu, kemudian di jidat sini ada satu, kemudian di bagian atas juga ada ventilasi udaranya. Dan kalau dibuka seperti ini ya, cara bukanya ini tinggal ditarik ke bagian belakang. Nah, seperti ini udah tak buka. Kemudian di bagian sini juga ditarik ke bagian bawah. Nah, untuk yang bagian depan ini ditarik ke bagian bawah juga teman-teman. Kemudian untuk ventilasi udaranya ini cukup kerasa ya teman-teman, tapi tidak sekerasa di NHK Mark 1. Gak apa-apa kita sedikit perbandingan dengan NHK Mark 1 ya, karena memang untuk NHK Mark 1 sendiri sudah pernah kita coba, kemudian harganya juga mirip-mirip. Jadi ini nggak ada salahnya juga kita coba compare sedikit-sedikit. Mungkin nanti tak buatkan video terpisah ya untuk compare-nya secara full, tapi ini kita bandingkan sekilas juga nggak masalah. Jadi ini ventilasi udaranya cukup kerasa, apalagi yang di bagian atas ini, di bagian yang di jidat ini ya teman-teman. Kemudian kalau di bagian bawah mulut ini nggak begitu terasa sih. Nah, seperti ini. Jadi kalau di NHK Mark 1 kan di bagian sini itu ada 2 step. Nah, ini ada 1 step aja. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian untuk lubang exhaustnya ada di bagian belakang di bawah visor seperti biasa ya teman-teman. Sebentar kita belok kanan dulu. Di depan ini ada truk pasir teman-teman. Jadi pelan-pelan. Kita harus hati-hati karena memang truk di sini tuh
nggak tahu ya, truk pasirnya banyak banget. Nah ini kita nggak begitu melawan matahari ya, jadi mungkin akan kelihatan untuk tampilan KYT strikernya saat dipakai. Nah jadi seperti ini untuk KYT striker ini saat dipakai, cukup proporsional dan nggak begitu gede ya untuk selnya. Jadi dengan ukuran tinggi badan kemudian berat badan yang seperti aku ini masih cukup proporsional dan nyaman digunakan. Yang penting kalau menurutku ini dia ringan banget ya teman-teman. Jadi untuk KYT striker ini cukup ringan, mungkin sama NHK Mach 1 ini 11-12. Kemudian untuk harganya sendiri KYT striker ini seperti yang udah kita bahas kemarin, dia ini dijual dengan harga sekitar 700 sampai 800 ribuan ya. Jadi ini cukup worth it. Kemudian untuk dana pelajar ini aman banget ya, sekitar 700-800 ribuan kita sudah dapat helm dengan berbagai macam fitur. Nah itu tadi untuk eksteriornya. Kemudian kalau dari sisi interior ya teman-teman, kalau menurutku busa di KYT striker ini cukup nyaman dan juga cukup lembut, walaupun ini bukan busa yang ternyaman dari KYT ya, memang untuk harganya kan di range sekian ya teman-teman, tapi ini sudah cukup nyaman dan juga cukup lembut digunakan. Kemudian untuk kalian yang menggunakan intercom dan juga pengguna kacamata, dia sudah support. Jarang-jarang KYT ngasih tag wearable glasses di helmnya ya, dan ini dikasih tag wearable glasses. Kemudian dia sudah support intercom juga, jadi lubang intercomnya sudah ada ya teman-teman, kalian tinggal pasang aja. Kemudian di bagian luar intercomnya juga masih dikasih lapisan lagi, jadi nggak lubang aja, tapi di luarnya itu masih dikasih semacam lapisan kain lagi teman-teman. Jadi ini akan menambah kenyamanan saat kita menggunakan KYT striker ini. Kemudian untuk sistem penguncinya tentu saja dia sudah double dering. Ini salah satu fitur yang lebih, tapi juga kalau kalian belum terbiasa ini akan sedikit merepotkan juga ya, karena memang untuk menggunakan double dering seperti ini lebih butuh effort daripada menggunakan micromatic atau micro lock. Tapi ini juga nggak masalah, digunakan juga cukup nyaman teman-teman. Nah itu tadi yang kita rasakan ketika menggunakan KYT striker ini untuk interiornya teman-teman. Kemudian kalau bicara tentang kekedapan, helm ini bisa dibilang cukup berisik walaupun di kecepatan rendah ya teman-teman. Jadi akan terasa suara angin yang masuk seperti ini tuh ketika kita berada di kecepatan kurang lebih 50 ke atas. Jadi 50 ke atas ini sudah mulai berisik, sama juga dengan NHK Mach 1 yang di atas ya 50-60an dia sudah mulai berisik teman-teman. Jadi tetapi berisiknya ini karena angin yang masuk ya teman-teman, bukan suara dari decitan IPS ataupun dari visor dan lain sebagainya. Ini murni karena suara angin yang masuk dari sela-sela dalam. Walaupun memang dari KYT striker ini di bagian ini ya, pelindung dagunya ini cukup panjang ya teman-teman. Ini aja dia mengcover daguku, jadi ini pas di bagian dagu. Ini tak pikir malah lebih panjang dari NHK Mach 1, tapi masih kerasa berisiknya teman-teman. Kemudian untuk nose guardnya ini dia juga cukup panjang. Nah ini kalau kita lihat ke depan seperti ini tuh masih kelihatan untuk nose guardnya di bagian sini. Memang ini sedikit lebih panjang, tapi dia terbantu dengan visornya yang wide angle juga. Kemudian kalau kita bicara tentang visor, saat kita beli di KYT striker ini dia mendapatkan visor clean ya teman-teman. Visornya clean, kemudian sudah ada pin anti fognya atau pin anti draft, kemudian dia sudah flat visor juga. Nah kalau kita bicara tentang visor ini adalah salah satu visor yang effortless ya teman-teman. Jadi saat buka seperti ini tuh mudah banget. Nah saat dibuka dia ada 5 step sampai full. Nah seperti ini teman-teman saat dibuka secara full. Kemudian saat ditutup juga tuh 2, 3, 4, 5. Nah seperti ini. Jadi buka tutupnya ini mudah banget. Kemudian saat menguncinya ini pun juga cukup mudah. Di NHK Mach 1 kita harus tekan lumayan keras ya, tek kayak gitu. Nah ini cukup kayak gini aja, ini tinggal ditekan. Nah ini sudah ngunci teman-teman. Kemudian kalau dibuka ini akan sedikit sulit. Nah ini adalah fungsi yang cukup baik dari KYT striker ini untuk soal urusan visor. Kemudian pandangannya pun juga cukup luas, dia wide angle, jadi kanan kiri ini kelihatan luas banget ya teman-teman. Kemudian karena dia visornya clean, jadi dia tidak akan masalah digunakan di malam hari ataupun di siang hari. Walaupun memang untuk siang hari seperti ini kalau panasnya terik banget ya kalian harus menggunakan kacamata. Karena di KYT striker ini memang dia tidak double visor teman-teman, dan tidak ada seri yang double visor ya. Jadi untuk KYT striker ini dia hanya dijual dengan satu seri aja.
Kemudian dia informasi yang tak dapat, dia ada ukuran selnya. Jadi ukuran selnya itu ada 2, kemudian 1 EPS kalau nggak salah sih, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang membedakan itu pada warna dan juga grafisnya ya teman-teman. Jadi untuk yang polos seperti ini itu harganya jauh lebih terjangkau, mungkin sekitar 730-an atau 750-an. Nah kemudian yang grafis dan juga livery nanti itu dia lebih mahal lagi teman-teman, kayak gitu sih. Nah ini kita sudah sampai di perempatan Melilir ya teman-teman. Nah ini kita ke arah utara, jadi akan kelihatan ya bagaimana helmnya saat dipakai. Nah cakep kan teman-teman, dia sporty. Kemudian memang ukuran selnya ini pas sih, kalau menurutku nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, jadi nyaman juga digunakan. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman tentang KYT Striker ini saat digunakan seperti apa. Nah tampilannya cukup cakep, kemudian interiornya cukup nyaman digunakan, kemudian visornya juga pandangannya luas dan juga nyaman digunakan. Nah sekarang kita coba ke kesimpulannya dengan harga sekitar 700 sampai 800 ribuan ya teman-teman. Jadi ini kita sebagai konsumen itu harus seneng. Jadi pasar 700-800 ribuan ini sekarang ini lagi rame banget. Jadi kalau kalian pengen beli helm full face dengan harga segitu, kalian punya budget segitu, kita bisa punya banyak pilihan. Ada NHK Mark I, KYT Striker ini, kemudian ada RSP, ada Senair juga, dan mungkin semoga aja pabrikan-pabrikan lain nanti bikin helm baru lagi yang cakep dan juga harganya terjangkau teman-teman. Jadi mungkin yang budgetnya sekian, kemudian budget pelajar ini bisa menikmati helm dengan harga terjangkau tapi dengan banyak fitur. Contohnya di KYT Striker ini. Nah kesimpulan dari KYT Striker ini adalah salah satu helm yang cukup worth it untuk kalian miliki ya teman-teman. Kalau menurutku, kalau kalian pengen beli helm full face dengan banyak fitur kemudian harganya terjangkau, saat digunakan dia juga salah satu helm yang cukup nyaman. Kemudian dia sudah ada pin lock, kemudian sudah ada double deringnya juga. Jadi oke, sampai mana tadi? Enak-enak ngobrol malah baterainya habis ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk kelebihannya. Kemudian kekurangan yang dari KYT Striker ini kalau menurutku ini ya, dia belum ada lubang anti theft-nya atau anti malingnya. Jadi kalau kalian perlu banget lubang ini mungkin untuk menaruh ini ya helm di luar rumah ataupun di parkiran, ini dia belum ada. Kemudian nose guard-nya ini kalau menurutku dia terlalu panjang teman-teman. Jadi saat kita melihat ke depan seperti ini masih ada nose guard yang kelihatan di bagian sini, tapi ini mungkin tinggal selera aja dan juga kebiasaan ya, karena ini tertolong juga dengan visornya yang pandangannya cukup luas teman-teman. Nah selain itu memang KYT Striker ini agak berisik di kecepatan tinggi, kurang lebih seperti itu. Tapi dengan fitur yang diberikan kemudian harganya, KYT Striker ini adalah salah satu helm yang cukup worth it untuk kalian miliki teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Coba terus komentar kalian di bawah, pengen dibahas helm tipe apa dan juga merek apa teman-teman. Kemudian kalau kalian pengen beli helmnya, link pembeliannya nanti tak taruh di deskripsi box seperti biasa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ganti ban dulu nih teman-teman. Kita putar balik di bagian depan, kemudian ganti ban. Harusnya buka sih. Oh buka. Terbalik di sini aja. Oke. Nah kita nyampe di tempatnya Mas Idung.